Jadi selamat datang Bapak Ibu, hari ini saya jadi pemandu Anda kembali. Jadi di Temu Teman Jelajah ini kita menggunakan satu istilah yaitu pemandu ya, pemandu untuk sebenarnya bukan membuat apa ya, PA itu menjadi lebih hidup dan menjadi lebih sehari-hari begitu ya. Jadi kita nggak bilang pemimpin PA gitu, tetapi kita bilang pemandu teman jelajah. Nah, izinkan saya untuk memberikan kita, kenapa sih kita perlu sebenarnya teman jelajah ini, dari mana sih? Dan kita tahu bahwa perjalanan panjang Our Daily Bread itu bukan satu perjalanan yang gampang ya, tapi perjalanan yang sulit dan kemudian ada begitu banyak pergumulan sampai pada akhirnya ada satu produk yaitu teman jelajah ini ya. Nah, sebenarnya teman jelajah itu mengisi apa sih dalam hidup kita? Nah, saya sendiri Bapak Ibu ini adalah pengalaman pribadi ya. Em, Waktu COVID, terutama pada waktu COVID, saya adalah seorang pekerja. Semula saya memang bekerja secara formal dan nyaris tidak di rumah begitu ya, sibuk sekali bekerja. Tapi waktu COVID itu saya juga sudah berhenti bekerja dan saya ada di rumah dan lebih banyak waktu sebenarnya untuk lebih mengenal diri, mengenal Tuhan dan berelasi dengan Tuhan. Nah, pada waktu-waktu seperti itu saya pribadi itu mengalami sebuah kekosongan gitu ya dan sebuah kerinduan dan rasanya ingin mencari sesuatu yang lebih dalam dalam eh, relasi dengan Tuhan begitu. Nah, saya biasa pakai beberapa buku devosi. Tetapi sudah 2 tahun itu saya menggunakan satu buku devosi yang sama, begitu saking saya suka buku devosi itu, dan saya sudah melakukan devosi memakai buku itu 2 tahun berturut-turut. Dan saya pikir, aduh saatnya saya mesti cari buku lain. Nah, kemudian di rumah memang ada banyak buku, ada beberapa teman yang memberikan beberapa buku, dan saya ketemu buku ini. Ya, ketemu buku Kolose dan Filemon. Ini buku pertama yang saya rasa, oh ini buku apa sih gitu ya. Dan kemudian saya membacanya gitu dari hari ke hari dan saya jatuh cinta sama buku ini. Nah, jadi dimulai dari situ Bapak Ibu. Nah, ini adalah perjalanan awalnya teman jelajah ya, karena dari sini saya merasa buku ini sangat bermanfaat dan buku ini kemudian berevolusi begitu ya, dari desain seperti ini kemudian menjadi desain seperti ini dan seperti teman jelajah yang sekarang kita temui ya. Jadi intinya buku ini sebenarnya mengisi satu kekosongan dalam diri saya untuk mencari bahan devosi yang berbobot begitu. Nah, sehingga Bapak Ibu, itu adalah berdasarkan dari pengalaman pribadi ya. Bagaimana saya menemukan sebuah bahan yang sangat baik dan baru tahu, oh ini terbitannya Our Daily Bread ya gitu ya. Dan kemudian saya sangat berterima kasih dan sampai sekarang saya masih menggunakan teman jelajah ini ya. Dan itu sangat memberkati bagi diri saya pribadi. Nah, sehingga Bapak Ibu tahun-tahun, jadi saya mau menceritakan sedikit sejarah balik dari kami meluncurkan teman jelajah itu tahun 2022 ya, bulan April pertama kali. Tapi buku ini sebenarnya sudah cukup lama hadir ya, tetapi tidak begitu dikenal. Jadi kami melakukan temu teman jelajah dan Bapak Ibu mungkin salah satu orang yang ikut hadir dalam temu teman jelajah. Jadi saya membayangkan ya, saya pakai analogi chef begini ya. Nah, tahun-tahun pertama itu kita disajikan gitu ya, ada pemandu temu teman jelajah dan kita semua menontonnya begitu dan kemudian makanan itu jadi dan kita menikmatinya gitu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu ketika Anda ada di dalam ruang ini, di Zoom ini adalah sebenarnya adalah tahun-tahun berikutnya ya, tahun-tahun berikutnya ketika kami ingin berbagi kepada orang-orang yang ingin punya kerinduan untuk berbagi tentang teman jelajah ini kepada komunitasnya yang lebih luas. Nah, saya bilang kayak chef secret. Tadinya kita makan gitu ya. Sekarang kita pengen tahu rahasianya gitu ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam buku ini gitu.
Nah, jadi saatnya sekarang saya akan nanti berbagi seperti kita kayak eh, mahasiswa kuliner ini ya, kita mulai mengamati, kita mulai melihat, oh begitu ya caranya. Lalu mulai melihat, oh sampai detail bagaimana sih buku ini sebenarnya disusun dan siapa yang mengarang dan lain sebagainya. Jadi kita mulai mengamati dengan lebih dalam. Tapi tidak cukup daripada itu, kami juga mengajak Bapak Ibu semua tuh untuk latihan gitu ya. Kami sangat ingin mengajak kita semua untuk terlibat gitu ya, mulai masak sendiri gitu ya, mulai cuci sayur sendiri, mulai mendandani sendiri, dan akhirnya bisa menyajikan sendiri gitu. Jadi saya sangat menginvite, mengencourage, mendorong kita semua pada akhirnya kita sama-sama bisa menjadi pemandu dari teman jelajah ini di gereja kita, di kota kita, di pelayanan kita masing-masing. Nah, jadi hari ini kita akan bicara tentang chef secretnya ini ya. Nah, jadi teman jelajah ini sebenarnya mulainya dari mana sih? Mulai dari keprihatinan sebenarnya bahwa dunia kita ini adalah dunia yang broken ya, dunia yang rusak. Kita tahu bahwa begitu banyak ledakan informasi sampai kalau saya tanya gitu Bapak Ibu, hari ini bisa ingat nggak tadi pagi berapa banyak WA devosi yang kita terima gitu ya? Dan apakah itu masih kita ingat sekarang ini kita sudah malam gitu ya? Apalagi berita lain, TikTok, video dan segala macam yang kita terima. Dan kita itu terlingkupi, tenggelam di dalam ide dan informasi yang bahkan kita nggak tahu ini hoax atau bukan ya. Apalagi dengan adanya AI sekarang ya. Gampang sekali, begitu banyak informasi yang membuat kita bingung. Nah, termasuk ajaran-ajaran sesat yang ada ya, yang sampai kita nggak tahu ini benar apa enggak sih. Lalu tentang skeptism, tentang pengakuan diri yang begitu semua orang narsis sekarang ini ya, dan kemudian ada manipulasi intelektual juga, logical fallacy dan segala macam yang membuat kita tuh sampai bingung, ini yang benar gimana ya sebenarnya. Nah, ini juga begitu banyak isu yang sekarang ini ada. Nah, ini yang sebenarnya melatar belakangi mengapa kita perlu gitu ya. Sehingga kita hidup dalam komunitas yang tidak beriman. Semua orang tuh kehilangan identitas dan iman mereka. Nah, sehingga Bapak Ibu, kita butuh satu kepekaan gitu ya. Kepekaan ilahi, relasi kemuritan yang dekat dalam persekutuan orang percaya. Nah, ini yang sangat diperlukan di dalam dunia yang begitu rusak itu. Dan kita harus lakukan itu sekarang, sebelum bertambah terlambat dan tidak pernah bisa diraih lagi. Nah, sehingga dari mana kita memulainya? Kita bersyukur. Saya pribadi sangat bersyukur kenal ODB ya. Saya bukan karyawan ODB, saya cuma volunteer di ODB, tapi saya sangat bersyukur dan melihat ministry ini begitu dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan, karena visi ODB itu adalah meraih dan melengkapi orang dengan hikmat firman Tuhan yang mengubah hidup. Dan itu juga terjadi pada diri saya. Dan saya yakin Bapak Ibu semua tidak asing dengan ODB ya. Kita mungkin sudah pernah kenal beberapa produknya ODB sebelumnya. Nah, sehingga kita tahu bahwa teman jelajah ini terinspirasi dari kisah Tuhan Yesus yang berjalan dengan kedua murid ke Emmaus. Itu ada di Lukas 24 ya. Nah, ketika orang bertemu dengan Sang Firman itu ya, Tuhan Yesus itu bercakap-cakap dengan dua murid ke Emmaus ini, dan sepanjang jalan Tuhan Yesus, Firman yang hidup itu, menjelaskan kepada mereka kan apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan kemudian ketika mereka sudah sampai di Emmaus, dua orang itu hatinya terbakar, semangatnya berkobar. Ketika semua kita, saya mengalami itu Bapak Ibu. Ketika hati itu kosong dan betul-betul ketemu bagian firman Tuhan yang kita bisa berbicara langsung gitu ya kepada kita. Hati kita tuh terbakar, semangat kita tuh berkobar, dan kemudian mengerti dan percaya benar Tuhan itu telah bangkit dan berbicara kepada kita pribadi. Sehingga pertemuan dengan firman yang hidup itu menghasilkan kuasa yang mengubahkan. Saya tidak lagi lemas gitu ya, tapi hidup kita diubahkan dan kita bernyala-nyala untuk bisa melakukan panggilan kita masing-masing dengan lebih eh, eh, pada porsi yang benar gitu ya, dan kita terinspirasi untuk melakukan setiap panggilan kita dengan lebih baik.
Nah, sehingga firman dari Tuhan yang hidup itu sangat relevan dan sangat berkuasa untuk mengubah dunia ini. Nah, tetapi mengapa buku ini mesti hadir ya? Karena memahami gitu, eh, tim dari Our Daily Bread dan bagaimana mereka memikirkan ini, memahami mengapa memahami Alkitab itu terasa begitu sangat sulit begitu untuk kita bisa paham. Nah, untuk itulah teman jelajah ini hadir ya. Jadi teman jelajah ini diposisikan sebagai seorang teman. Jadi dia bukan guru sebenarnya, tapi seorang teman, lebih dari seorang teman yang menemani kita menelusuri firman Tuhan itu ayat demi ayat dan tidak loncat-loncat, tetapi pasal demi pasal, kitab demi kitab, untuk betul-betul menemukan kekayaan hikmat Tuhan yang mengubah hidup itu. Ya, jadi kita bilang seorang teman itu kan memang sangat kita perlukan, apalagi kalau kita lagi takut gitu ya. Jadi things never quite scary when you have a God, you've got a best friend gitu ya. Jadi hal-hal itu tidak lagi begitu menakutkannya ketika kita bersama-sama dengan seorang teman yang dekat dengan kita. Nah, jadi itu. Nah, jadi teman jelajah ini bukan satu buku main-main, Bapak Ibu. Ini buku nggak buku kaleng-kaleng ya. Semua penulis ini adalah para Bapak Ibu kalau lihat di belakangnya itu ada penulisnya. Para penulis ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Mereka orang-orang yang betul-betul mendalami firman itu dan sangat mengasihi Tuhan dan bersemangat untuk membagikan idenya itu, menolong kita menggali dan menemukan kekayaan firman. Jadi buku Teman Jelajah ini bukan sembarang yang nulis gitu ya. Ini para scholar yang luar biasa. Saya sendiri orang yang belajar teologi, saya sangat angkat jempol gitu ya, angkat topi, saya juga angkat semua jempol deh. Kalau punya 4 jempol, 4 jempolnya diangkat semua. Untuk mengatakan ini adalah orang-orang yang luar biasa yang Tuhan pakai. Nah, sehingga bagi saya pribadi, saya menemukan para penulis dari Teman Jelajah itu nggak pelit untuk berbagi ya. Mereka mengerti kesulitan kita bahwa baca Alkitab tuh nggak gampang. Dia menuntun, dia arahin, didampingi, dia jalan bersama gitu ya, langkah demi langkah. Makanya ayat demi ayat, pasal demi pasal, untuk kita sama-sama menemukan keindahan firman Tuhan. Dan sama-sama kita bertumbuh. Dan kemudian saya sangat rasakan itu adalah sukacita untuk berbagi. Ketika kita merasakan kita dikasihi ya, dan kita menerima firman itu dan dijabarkan dengan sangat baik sehingga kita bisa mengerti, kita juga bersuka cita untuk berbagi. Dan itu membuat kita punya semangat setiap hari ya. Dengan teman baik kita ini, kita nggak pernah merasa bosen gitu. Jadi kalau kita mengalami, dan itu wajar, membaca Alkitab sampai kita ngantuk gitu, kemudian kita bosen. Nah, saya sendiri mengalami ketika saya memakai buku Teman Jelajah ini dalam menjadi teman dalam Alkitab. Jadi jangan pakai Teman Jelajah doang ya, harus pakai Alkitab. Nah, itu memperkaya dan membuat pembacaan Alkitab itu menjadi lebih kaya. Dan itu yang saya pribadi rasakan. Nah, sehingga Bapak Ibu, keunikan Teman Jelajah itu apa? Kenapa kami memikirkan namanya Teman Jelajah gitu ya? Jadi sebenarnya Teman Jelajah ini datang dari pemikiran buku ini memberikan sebuah apa ya, gambaran menyeluruh, misalnya tentang kisah para rasul. Itu betul-betul dari A sampai Z. Kita diberikan satu gambaran menyeluruh. Jadi seperti kita mau membuat satu peta perjalanan, yuk kita ke Bali yuk. Nah, ke Bali itu kita sudah tahu nih, hari pertama ke sini ya, hari kedua ke sini ya, hari ketiga ke sini ya, hari keempat ke sini ya. Sehingga kita merasakan, wah, holiday kita ini bakal seru nih gitu ya. Nah, lalu yang paling baik dari buku ini adalah karena ini ditulis oleh para scholar yang Injili, mereka memakai sudut pandang yang benar bahwa selalu berpusat pada Alkitab. Dan Alkitab itu pasti bicara tentang Tuhan, tentang pribadinya, tentang karakternya, tentang karya penebusannya buat kita, bukan tips and tricks supaya saya jadi orang lebih baik gitu. Enggak ya. Jadi para penulis ini sangat berhasil untuk melihatkan kita itu dari sudut pandang yang benar. Nah, ini seperti kita kalau jalan-jalan ke Bali gitu Bapak Ibu. Ketika kita sampai ke Tanah Lot contohnya ya, tour guide itu akan pimpin kita untuk bilang begini,
Oh, Bapak Ibu mau ambil foto. Nah, berdiri di sini nih ya. Latar belakangnya begini nih ya. Kita fotonya begini supaya fotonya bagus gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu mau pergi sendiri menuju ke pura itu, nah jalannya begini. Nanti sampai di sana buka pintu dulu begini begini begini. Tapi tetap kita semua Bapak Ibu pelancongnya ini, si penjelajahnya ini yang harus pergi ke sana dan menikmati pura di tanah Lot itu, ya. Si guide ini cuma tunjukin, yang menikmati tetap kita. Tetapi kalau nggak ada guide, kan kita sembarangan aja fotonya dan kemudian fotonya jadi jelek gitu ya. Kemudian kita mengunjungi tempat-tempat dan kehilangan tempat-tempat posisi-posisi penting yang seharusnya kita pergi gitu. Kalau kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, dengan adanya teman jelajah ini, ketika kita menyelusuri Alkitab itu, kita bisa mendapatkan jauh lebih banyak karena ada orang yang lebih pakar daripada kita yang menolong kita untuk tahu, oh, kita harus merenungkan ini loh. Coba dan tiba-tiba oh dia kasih highlight sesuatu yang di luar pemikiran kita dan itu menurut saya pribadi dan pengalaman saya pribadi memakai teman jelajah sangat luar biasa. Jadi nomor satu adalah teman jelajah itu memastikan kebenaran karena dia pakai doktrin yang benar begitu ya secara injili dan menghindari kesalahan yang tidak perlu. Sering kita baca Alkitab sendiri, kita mungkin menafsir sendiri dan kemudian salah itu dan taunya salah itu setelah bertahun-tahun kemudian gitu ya. Aduh sayang banget. Jadi teman jelajah itu para penulis ini menuliskan dengan doktrin, konteks dan latar belakang kisah yang benar. Saya belajar untuk mengajar Alkitab ya Bapak Ibu untuk teman-teman di marketplace. Dan yang saya lihat adalah ada banyak kekurangan kita untuk mengerti latar belakang orang Yahudi contohnya. Nah, para scholar ini, para penulis ini, dia menolong kita untuk mengerti latar belakang kisah hidup orang Yahudi contohnya. Jadi ada konteks-konteks yang akan kita dibukakan dan membuat kita lebih mengerti kisah itu. Lalu kita juga ditolong untuk menemukan temanya apa sih gitu sebenarnya. Dan pesan penting apa yang sering kalau kita baca sendiri tuh loncat gitu. Kita mungkin tidak menganggap itu penting dan lewat ya. Apalagi kadang-kadang terjemahan kita dalam bahasa Indonesia sering sekali men-tone down gitu ya, mengurangi arti gitu ya. Tidak dengan sengaja tentunya, tetapi sering kita melewati ayat-ayat penting, pesan-pesan penting. Nah, pengalaman saya memakai teman jelajah itu membuat saya tuh tiba-tiba sadar gitu. Oh iya ya, ini kok selama ini nggak pernah mikir begitu gitu. Dan ini menjadi satu hal yang bagi saya pribadi sangat memperkaya ya pemahaman saya. Nah, lalu berikutnya yang sangat menyenangkan dari buku ini adalah buku ini memakai metode eksposisi ya dari ayat ke ayat, pasal ke pasal. Dan yang lebih bagus lagi, porsinya tuh pas gitu loh. Potongnya itu pas banget. Nah, sebagai pengajar Alkitab sekarang ini kadang-kadang struggle untuk potong benernya itu di mana gitu ya. Karena saya masih orang awam. Nah, yang saya kagum dari penulis buku-buku ini, mereka bisa memenggal satu hari demi satu hari nyambung terus gitu ya dalam porsi yang pas gitu. Nah, sehingga itu menolong kita mengerti, nggak hanya sekedar tahu karena porsinya pas, kayak kita makan itu kenyangnya cukup gitu, nggak terlalu kenyang tapi nggak lapar gitu, pas dan kita bisa mengunyah firman itu sepanjang hari dan rasanya cukup gitu ya. Tidak terlalu berlebihan dan tidak kekurangan. Dan itu memerlukan membantu kita untuk merenung lebih mendalam dan penuh makna. Dan pelan-pelan, pelan-pelan, 30 hari selesai gitu satu kitab. 40 hari kelar satu kitab. Nah, sehingga kita menjadi orang yang orang percaya, yang paham apa yang kita percayai. Banyak kita Kristen, tapi mungkin kita nggak betul-betul paham loh apa yang kita percayai ya. Jadi dengan buku ini kita bisa menjelajah lebih luas.
kita menggali lebih dalam dan kita menemukan harta karunnya. Ada hubungan yang indah antar bagian dalam Alkitab, mengalami bagaimana satu ayat itu bisa menjelaskan ayat yang lain. Dan itu satu pengalaman yang kaya, Bapak Ibu ya. Dan pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang memerdekakan. Seperti Yohanes 8 ayat 32, Tuhan Yesus bilang, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, sehingga ketika kita mendalami firman Tuhan, dan itu spiritnya teman jelajah ya, mengajak semua pembacanya itu untuk dalami firman Tuhan. Ini hanya buku panduan. Ketika kita mendalami firman Tuhan, itu menolong kita menghidupi firman itu secara maksimal dalam hidup ini. Memperbaiki relasi kita, membuat pilihan yang tepat, dan tentunya firman itu membawa damai sejahtera ya, ada shalom, ada sukacita. Nah, mendalami firman Tuhan itu membuat kita mengerti tujuan hidup kita dan panggilan pribadi kita. Mendalami firman Tuhan itu juga membuat kita percaya penuh pada pimpinan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Ya, saya pribadi seorang yang profesional gitu ya, orang pebisnis yang selalu kadang-kadang dalam dunia yang begitu menggoda ini, kita tuh nggak gampang ambil keputusan. Nah, ketika devosi pagi gitu ya, menggunakan teman jelajah ini sebagai bagian dari saat teduh saya setiap hari, itu benar-benar menolong saya untuk bisa ambil keputusan, mengenali dan menggunakan setiap talenta kami-kami ini yang terutama yang ada di marketplace itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, mendalami firman Tuhan, misalnya bagi misionaris juga ya, itu adalah hidup yang diubahkan, yang menghidupi iman bersukacita untuk mengasihi yang terhilang. Dan bagi kita semua ya yang mendalami firman Tuhan, tentunya kita bertumbuh dalam relasi yang dekat dengan Tuhan. Bersama kita melawan kemalasan ya. Mengapa kita perlu cell group? Kenapa kita perlu KTB gitu ya? Karena kita tahu kita ini sama-sama malesnya aja. Nah, tapi kalau bersama-sama mestinya kita bisa saling ingetin ya, lawan kemalasan, lawan hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Nah, sehingga Bapak Ibu izinkan saya memberikan beberapa contoh ya dalam hidup saya pribadi setelah saya menggunakan teman jelajah ini, apa yang terjadi begitu ya. Nomor satu, Tuhan memanggil memang untuk membuat kelas Alkitab ya, dan ini kelas memang dimulai sebelum adanya teman jelajah ya, karena kita memulai kitab BAS ini dari kitab Kejadian dan kebetulan teman jelajah belum ada Kejadian, belum ada Keluaran juga. Jadi saya pribadi belajar untuk setia dengan panggilan Tuhan untuk membuat kelas BAS 79 ini. Belajar Alkitab setiap hari Senin jam 7 sampai 9 malam. Nah, kelas ini terus berlanjut dan mulai memakai teman jelajah itu pas ketika Yosua ya. Ketika Yosua itu teman jelajah sudah punya Yosua dan itu sangat memperkaya sebenarnya apa yang pemaparan yang saya sampaikan di dalam kelas itu pun saya banyak sekali diperkaya dengan materi-materi yang ada di teman jelajah. Nah, lalu yang kedua adalah saya menggunakan teman jelajah di dalam mementor para pebisnis. Saya punya 3 menti, 3 pengusaha yang saya mentorin secara pribadi dan saya mementor mereka menggunakan teman jelajah. Dan kami pernah menggunakan pengkhotbah dan kami pernah menggunakan kitab Rut ya. Contohnya, kalau pengkhotbah pasti Bapak Ibu semua sudah bisa membayangkan ya, itu sangat relevan dengan bisnis. Tapi kitab Rut contohnya. Nah, bagi saya pribadi, saya sangat dapat banget kitab Rut ini bisa diaplikasikan di dalam hidup kami sebagai pebisnis. Yaitu, Rut itu adalah bicara tentang pengambilan keputusan. Ya, bagaimana Naomi meninggalkan Bethlehem, rumah roti itu untuk pergi ke Moab, tempat orang buang air gitu sebenarnya ya. Jadi, nah itu adalah hal-hal yang ketika kami bersama-sama berempat menggali teman jelajah ini, dan kami bisa mengaplikasikan itu di dalam konteks bisnis masing-masing gitu ya. Itu sungguh-sungguh suatu pengalaman yang luar biasa. Dan rasanya saya sangat utang budi gitu sama teman jelajah karena kami memakai dengan setia buku ini dan mendiskusikannya itu menjadi lebih eh, kaya gitu ya. Karena aplikasi hidup kita dan firman Tuhan itu nyambung gitu.
bukan firmannya di mana, aplikasinya di mana gitu, tetapi bagaimana kami melihat, mencoba dan buku teman jelajah ini membantu kami mengerti lebih dalam dan kami bisa mengaplikasikannya itu di dalam bisnis. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu mencoba sendiri begitu ya, itu akan bisa diaplikasikan dalam konteks Bapak Ibu masing-masing, tidak mesti di bisnis. Mungkin di sekolah ya, sebagai mungkin tadi kita dengar ada para dosen gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang melayani di gereja, Anda juga harus mengambil keputusan dengan cara bagaimana begitu. Nah, kitab Rut itu bagi saya pribadi sangat memberkati di dalam pengambilan keputusan. Nah, berikutnya lagi, saya juga pernah pakai kitab teman jelajah ini ketika saya diminta sharing di depan para mahasiswa eh, Batak Karo di Yogyakarta. Jadi ini adalah para mahasiswa perantau semua. Dan saya mencoba memikirkan pengalaman eh, 35 tahun yang lalu ya, di mana saya masih menjadi mahasiswa juga di Yogyakarta. Saya orang dari Sumatera Barat, dari Padang, dan saya waktu itu juga merantau ke Yogyakarta, membayangkan kembali gitu ya. Dan saya memakai buku ini dan menolong mereka. Nah, isunya bagi saya coba gambarkan sedikit apa masalah mereka ya. Para mahasiswa di Yogyakarta ini terlibat di dalam consumerism, hedonism, narsism, shopaholic ini ya, addiction dan lain sebagainya. Nah, sehingga kami mencoba menggali pada waktu itu apa pengorbanan yang mereka lakukan, yaitu mereka berpisah dari orang tua, relasi mereka terancam putus karena sibuk sendiri gitu ya. Terus orang tua mereka rata-rata menengah begitu, bekerja keras, ada yang jadi petani gitu untuk membayar uang kuliah, uang hidup gitu selama studi, dan peringatan gitu ya, karena mereka sangat demen di Jogja dan sekolahnya jadi lama gitu, enggak kelar-kelar gitu ya, semakin lama studi semakin besar pengorbanan dan kemudian berhutang begitu sampai orang tuanya berhutang dan ada rasa malu. Hasilnya apa? Memang kalau mereka lulus pasti ya dapat ijazah ya, tambah pinter dan tentunya bangga punya foto wisuda dipajang di rumahnya di kampung halaman begitu. Nah, jadi apa yang seharusnya mereka lakukan begitu ya? Nah, ini hasil diskusi saya dengan mereka adalah mestinya mereka menyelesaikan kuliah sesingkat mungkin ya, dan mereka harus fokus mendalami hal-hal yang menarik dengan sungguh-sungguh. Mereka harusnya berhemat, melakukan simple life, mendapat beasiswa dan bekerja sambilan yang tidak mengganggu kuliah. Hasilnya pastinya pembentukan karakter mereka ya, jadi orang-orang yang tahu diri, rendah hati, tanggung jawab, dewasa, tulus peduli, gaya hidup yang baik. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah membuang-buang waktu. Kegiatan nggak jelas, traveling nggak perlu, berdandan, bersolek, dan pemborosan. Karena ini yang terjadi Bapak Ibu. Mereka ngafe, jajan-jajan cantik, beli kosmetik, ngerokok, fashion, aksesoris, lalu nge-gym gitu ya. Bikin kuku cantik-cantik itu padahal masih mahasiswa gitu. Dan melakukan service yang tidak perlu, rambut belang-belang begitu, pakai make up artis, manicure, pedicure, nonton, berani bayar konser, dan lain sebagainya. Yang hasilnya adalah sampah masyarakat. Nah, sehingga dari pergumulan ini Bapak Ibu, saya mengajak mereka kenapa harus ber-KTB. Nah, alasan garingnya adalah KTB lagi tren di semua gereja. Kan gitu ya. Alasan garing berikutnya adalah ini memberi kegiatan positif daripada nongkrong nggak jelas. Nah, anak-anak muda nggak suka diginiin. Percobaan, yuk kita KTB siapa tahu berhasil. Itu garing banget. Nah, yang membuat dari pengalaman saya yang membuat mereka bisa ber-KTB itu adalah saya bilang, tujuan kalian di sini apa? Sekolah bukan? Nah, kenapa kita tidak manfaatkan ber-KTB itu untuk menolong kalian mencapai tujuan kalian, lulus kuliah tepat waktu? Terus mereka bilang, Bu, semakin banyak kami pelayanan, semakin lama kami kuliah. Saya bilang, waduh, salah kalian itu. Kalau begitu kalian melayani Tuhan yang salah kalau begitu ya. Karena Tuhan mau nggak kalian cepat lulus kuliah? Oh tentunya iya katanya. Lah, terus gimana pelayanan kok bisa membuat engkau kuliahnya jadi tambah lama? Ada yang salah dengan hal itu. Nah, sehingga saya mengajak mereka bahwa sebenarnya ada yang salah dalam hal ini.
Nah, ini yang saya mau bagikan Bapak Ibu, bagaimana ber-KTB itu bisa sebenarnya menolong mereka tepat waktu dan membentuk karakter dalam iman Kristiani. Sama seperti saya tadi bicara dengan pebisnis, bagaimana KTB itu justru membuat kita itu bisa menjiwai bisnis itu dengan iman Kristiani kita dan melakukan bisnis yang benar gitu ya, dan tentunya harus baik. Nah, dan ini harus mempunyai dasar kehidupan yang integratif. Jadi bagaimana mereka lulus itu tidak hanya pinter tok gitu, tetapi punya kehidupan moral, kehidupan spiritual yang berkembang dan baik gitu ya. Nah, itu berdampak. Ketika mereka kuliah tepat waktunya, mereka pasti menjadi kesaksian yang baik, memuliakan Tuhan, bikin bangga keluarga, jadi teladan bagi adik-adik angkatan, dan mereka mendapatkan pekerjaan juga sesuai dengan panggilan dan menjadi berkat dan membawa shalom tentunya. Nah, jadi saya ingetin KTB itu perlu karena kalian perlu teman-teman seperjuangan ya, tidak hanya rame-rame tetapi bagaimana kita hidup bersama-sama, bukan buat rame-rame tapi bekerja sama, kompak, menguatkan, mengingatkan, going extra mile dan untuk saling mengasihi. Jadi saya bilang nomor satu, gunakan Alkitab. Nah, percaya Alkitab itu adalah solusi utama. Karena Alkitab itu relevan dan berkuasa menguasai hidup, mengubah hidup. Tetapi memahami Alkitab itu begitu sulit, tidak menarik dan membosankan. Nah, inilah gunanya buku panduan. Kemudian saya mengajak mereka untuk lihat ya buku teman jelajah apakah mereka bisa menggunakan buku ini. Nah, jadi yang kedua kita buat kelompok yang seperjuangan. Jadi mahasiswa tingkatannya yang masih sama-sama, jadi tidak gacek jauh gitu ya. Lalu sama-sama mendalami firman Tuhan dan bersama-sama berani mengingatkan nggak boleh malas, nggak boleh bolos, nggak boleh titip absen, nggak boleh gitu ya. Tapi sama-sama yuk mau ujian yuk kita pulang cepetan, kita akan belajar gitu. Nah, sehingga saya mengingatkan mereka bahwa persahabatan itu bukan persahabatan hura-hura, tapi bagaimana kita menjadi sahabat yang menolong satu sama lain, sehingga kita sama-sama cepat lulus kuliah. Nah, lalu kita menggunakan gaya sharing ya. Saya mengencourage mereka, teman jelajah ini adalah sama-sama, nggak leader sama member itu setara gitu. Jadi bukan leader yang mengajari member begitu. Dan yang keempat adalah, nah ini yang sangat menarik. Saya bilang, mari kita membuat penjelajahan Alkitab itu 3P. Nah, apa itu 3P? Yang pertama adalah apa yang dapat pencerahan apa. Yang kedua apa kira-kira Bapak Ibu? Yang kedua adalah penasaranmu apa? Ya, ini pakai bahasa anak muda. Dan yang ketiga adalah perbuatanmu apa? Ya, nah ini kita detailkan. Jadi penjelajahanku hari ini, pencerahan yang kuterima apa? Karakter tokoh, misalnya dalam hal ini Yosua. Tindakan tokoh itu apa? Pesan penting untukku apa? Penguatan, teguran, peringatan, terutama tentang sekolahku gitu ya. Dan yang kedua, apa yang membuat aku penasaran? Hal-hal yang belum ku mengerti, catat gitu ya. Apa maksud penulis dari kisah ini? Lalu relevansinya dalam pembentukan karakterku seperti apa? Dan relevansinya bagi target kuliahku apa? Ya, jadi kita mengajak mereka untuk pakai buku ini untuk betul-betul relevan terhadap konteks yang mereka alami. Yang ketiga adalah apa perbuatan yang kulakukan? Mencari tahu tentang hal-hal yang belum ku mengerti, ya, baca buku, bertanya, diskusi, perubahan sikap dan tindakanku di kampus terhadap dosen dan terhadap teman, dan kesaksian hidupku hari ini apa? Dan aku mau telepon mama aku untuk bilang terima kasih misalnya, ya, dari setiap hari yang mereka terima. Nah, sehingga kita mengajar mereka untuk disiplin. Namanya saya bikin namanya Vigital ya, fisik dan digital. Jadi setiap hari mereka melakukan sharing digital. Apa yang mereka sharing, pencerahannya apa, penasarannya apa, perbuatannya apa. Tiap hari, hari A, hari Sabtu, hari Senin si A, hari Selasa si B, hari Rabu si C gitu ya. Mereka bergantian, mereka sharing, belajar dan yang lain membaca dan berkomentar, berempati dan mendoakan. Ini dilakukan secara digital. Nah, setiap minggu mereka bertemu di gereja. Mereka bertemu di gereja, pertemuan kelompok,
mereka berbagi pencerahan apa yang menggugah mereka minggu itu, karena mereka pastinya sudah baca Teman Jelajah 7 hari ya, dan mereka berbagi begitu dan berdiskusi penasaran-penasaran yang belum terjawab, dan ketika mereka sangat penasaran nggak bisa jawab, mereka tanya pendetanya atau penatuanya. Nah, lalu berbagi perbuatan yang sudah dilakukan dan dampaknya. Nah, sebulan sekali mereka bertemu bulanan secara fisik di gereja karena sudah selesai teman jelajahnya ya. Ada yang 30 hari, ada yang 40 hari. Mereka bertemu secara bulanan dan ini adalah pertemuan besar seluruh kelompok. Jadi setiap kelompok kecil itu digabungkan dalam satu kelompok besar, lalu mengundang pendeta, penatua atau kakak pembina untuk sharing tentang kitab yang dibahas ya. Misalnya dalam Yosua, contohnya ya pendetanya cerita tentang Yosua. Lalu mereka bertanya dari perenungan mereka sebulan itu penasaran-penasaran yang masih belum terjawab. Dan mereka bersharing tentang hal-hal yang berkesan dari masing-masing kelompok. Dan lalu ada doa, ada lagu komitmen, dan kemudian mereka tutup dengan makan bersama. Nah, ini adalah hal-hal yang saya lakukan Bapak Ibu untuk yang saya sendiri merasa sangat tertolong dengan adanya teman jelajah. Nah, pada sesi ini saya mau berbagi, eh, jadi saya berterima kasih secara pribadi, saya diundang sama Our Daily Bread untuk terlibat di dalam tim teman jelajah ini, dan jadi orang pertama yang dijorokin jadi pemandu. Dan itu juga satu pengalaman yang mendebarkan bagi saya pribadi. Nah, tetapi kita sudah berjalan 17 kali dan kemudian kita punya banyak pemandu yang lain, tidak hanya saya. Dan saya pribadi mendapat banyak berkat. Karena ketika kita memandu, tentunya kita orang pertama yang diubahkan ya. Saya kemarin cerita sama teman-teman bahwa di satu kesempatan yang lain, kalau kita jadi murid gitu ya, kayak tadi kita lihat sekolah kuliner gitu ya, kalau kita jadi murid, kita gampang banget mengkritisi. Terus juga gini, kalau mentalnya murid itu em, belum tentu ujiannya keluarnya itu gitu ya. Jadi kita belajarnya tuh loncat-loncat gitu. Pokoknya untung-untungan kalau nggak ada waktu, udah deh nggak usah belajar gitu ya. Loncat supaya sambil berdoa semoga itu nggak ditanyain gitu. Tapi ketika menjadi dosen gitu ya, kan nggak bisa begitu gitu. Nanti kalau ditanyain muridnya nggak bisa gimana gitu. Jadi harus belajar. Nah, itu yang saya rasakan ketika saya jadi pemandu. Yang saya rasakan sungguhan yang diperkaya nomor satu itu sebenarnya adalah pemandunya. Dan saya sangat bersyukur untuk terlibat di dalam pelayanan teman jelajah ini ya. Nah, saya akan berbagi sedikit apa yang kami sudah sama-sama siapkan. Nah, biasanya ketika kami mengundang, dan ini juga kelompok yang ada pada malam ini, saya menganggap kita adalah orang-orang yang sebenarnya siap untuk dibekali untuk menjadi pemandu, tidak lagi hanya sekedar menjadi peserta. Jadi saya sangat berharap, kami semua sangat berharap Bapak Ibu bisa terinspirasi dengan sharing-sharing dari Bapak Ibu semua tadi dan dari pengalaman pribadi kita menggunakan teman jelajah, sehingga jangan berhenti gitu ya di dalam diri kita sendiri, tapi kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi pemandu berikutnya. Jadi kami sangat berharap nanti muncul gitu ya, temu teman jelajah Bandung gitu. Lalu ada teman jelajah Malang gitu ya, Kupang gitu ya, Papua begitu, dan kita akan berkolaborasi. Apa yang kami bisa bantu dari sisi Our Daily Bread dan dari saya pribadi juga tidak menjadi masalah. Bagaimana kami bisa menolong supaya temu teman jelajah ini kalau itu sudah memberkati kita, bisa juga memberkati teman-teman kita ya, komunitas gereja kita, universitas kita, kota kita bahkan. Sehingga kami memimpikan Bapak Ibu, ketika kami sudah melakukan temu teman jelajah ini dan sudah jalan 17 kali dan pernah 2 kali onsite, dan itu sangat menyenangkan begitu ya. Nah, semoga ini juga menginspirasi dan kami sangat ingin temu teman jelajah ini bisa terus dimultiplikasi dan semakin banyak yang orang-orang yang kita bisa raih untuk belajar firman Tuhan dengan lebih mendalam. Jadi izinkan saya menunjukkan sebuah chart ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kami mencoba memetakan begitu. Bagaimana sih perjalanan kita itu dalam
perjalanan iman kita. Mulai dari yang bawah ini ya, kita itu mengalami Kristus, kita bertobat, kita lahir baru, dan kita mulai percaya Allah Tritunggal, ada Roh Kudus, ada Tuhan, ada Allah Anak, ada Allah Bapa, begitu ya. Dan kita mulai percaya tentang gereja, ada doktrin-doktrin, dan ini paling bawah. Lalu yang kedua adalah kita mulai melakukan praktek-praktek spiritual. Kita pergi gereja, kita berdoa secara teratur, kita mulai memberikan persembahan, persepuluhan. Nah, ini mulai naik kelas gitu. Nah, bagian pertama ini masih dikatakan sebagai keterlibatannya itu secara praktis. Nah, ketika kita bertumbuh, kita naik lagi untuk punya relasi yang lebih eh, bermakna, ya. Kita sudah bisa memaafkan masa lalu. Yang kepahitan-kepahitan udah selesai gitu ya. Kita sudah bisa mengenali diri kita, menerima diri, kita secara emosi bisa berhubungan dengan Tuhan dengan lebih baik. Kita berdoa bisa menangis gitu, bisa ngerasa Tuhan itu dekat dan punya keinginan untuk memaafkan orang lain. Lalu naik lagi, ini adalah relasi yang sudah benar-benar hatinya disentuh gitu ya. Kita tidak lagi mau berdosa, kita tahu kalau kita melakukan sesuatu dosa, perasaan nggak enak gitu, kita harus gelisah dan kemudian datang kepada Tuhan minta ampun gitu ya. Kita ingin sekali menyenangkan hati Tuhan, belajar untuk hidup kudus dan terus bertumbuh secara spiritual. Nah, ini bagian ini kita bilang adalah secara terlibat secara emosi dengan Tuhan. Nah, tapi kita masih bisa naik lagi ya. Kita sekarang menjadi murid pemuritan ya, kita menjadi betul-betul murid Kristus, kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya, artinya kita membiarkan Tuhan yang memimpin hidup kita melibatkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan kita mengerti tujuan hidup kita apa, dan kita tahu panggilan pribadi kita apa. Nah, naik lagi yang teratas adalah kita menjadi saksi Kristus yang berani gitu ya. Kita aktif menyaksikan Kristus, kita aktif mengajak, kita aktif memuridkan, dan kita aktif menginjili. Nah, ini adalah yang ketiga adalah betul-betul terlibat secara misi. Nah, sehingga dalam ministrinya Our Daily Bread, kami mencoba membuat positioning bahwa Bapak Ibu pastinya tahu santapan rohani ya, ini produk utamanya Our Daily Bread yang sudah sebenarnya melakukan tugasnya dengan sangat baik bagi orang-orang pemula yang baru percaya dan sampai orang-orang yang punya hati untuk Tuhan. Tapi ada sesuatu area begitu yang kita rasa masih kosong gitu. Nah, disinilah munculnya teman jelajah. Ketika teman jelajah ini muncul tuh kita mengambil satu posisi yang belum bisa dipenuhi oleh santapan rohani, tetapi juga bisa turun ke bawah sedikit bagi orang yang sudah kepengen mulai belajar kenal firman Tuhan itu dengan lebih mendalam. Jadi memang ini positioningnya berbeda Bapak Ibu ya. Jadi kita-kita yang rindu belajar firman Tuhan sebenarnya orang-orang yang Tuhan sudah taruh kegelisahan itu dalam hati kita dan kita haus gitu ya untuk terus mencari firman Tuhan. Nah, sehingga Bapak Ibu sebagai pemandu, Bapak Ibu mesti mengerti bahwa teman jelajah itu punya positioning yang kita bilang bukan lebih tinggi ya, tetapi punya positioning yang bisa menjawab kerinduan yang berbeda dengan kerinduan dari para pembaca dari santapan rohani ya. Ini bukan kanibalisme gitu, tetapi ini bagaimana saling melengkapi. Jadi Our Daily Bread itu berusaha untuk melengkapi setiap kebutuhan dari pembaca yang rindu untuk terus terlibat di dalam misi, terutama engage dengan firman Tuhan itu ya. Nah, sehingga siapa target utama sebenarnya untuk teman jelajah ini? Nomor satu adalah para pendeta memang, Bible student ya, mahasiswa-mahasiswa teologi, lalu pemimpin cell group, para missionary, dan juga orang-orang seperti saya. Saya adalah lay leader dikatakan ya, orang awam sebenarnya, dan profesional juga gitu. Nah, sehingga ini adalah orang-orang yang kita targetkan gitu ya, untuk bisa menjadi
pemakai teman jelajah ini dan menjadi seperti Bapak Ibu semua orang yang mulai tertarik untuk menjadi pemandu begitu ya, untuk bisa menularkan kecintaan kita akan firman Tuhan dengan cara yang gampang tadi karena ada panduannya itu kepada orang-orang lain yang sebenarnya sangat rindu firman Tuhan. Saya pribadi ketika memulai BAS itu Bapak Ibu nggak menyangka saya itu bisa jadi Bible teacher. Saya sih siapa gitu ya, saya orang marketing gitu. Kok bisa ngajar Alkitab? Saya sendiri nggak punya kepedean sama sekali. Tetapi ketika saya melihat di kantor kami, orang begitu rindu firman Tuhan, dan ketika saya mencoba membagikan apa yang saya tahu gitu, dan teman-teman di kantor itu setia gitu ya, saya jadi heran. Saya pikir, oh ternyata bukan saya aja loh yang rindu belajar firman Tuhan. Banyak rupanya orang yang rindu belajar firman Tuhan. Jadi saya sangat mengencourage Bapak Ibu, mendorong kita semua, coba mulai lihat kiri kanan kita ya di komunitas kita dan mulai berbagi firman Tuhan, dan saya yakin dan percaya orang akan belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, makanya buku ini benar-benar sangat menolong karena buku ini gampang gitu ya. Dan itu menolong gampang, tidak gampangan gitu, gampang karena ditulis dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti sehingga sesuatu yang sulit itu menjadi gampang, bukan sesuatu kacang-kacang gitu ya. Bukan kacangan ini. Ini bukan kaleng-kaleng, ini beneran satu doktrin yang bagus, pengajaran yang baik, tapi disampaikan dengan cara yang mudah. Nah, itu sangat menolong. Nah, itu yang saya rasakan mengapa buku Teman Jelajah ini bisa menolong kita banyak banget. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai pemandu, dan dalam hal hari ini saya juga jadi pemandu Bapak Ibu semua, saya memperkenalkan, mari kita memperkenalkan siapa Teman Jelajah, yaitu buku pendamping Alkitab. Jadi terus harus ditekankan bahwa buku ini tidak berdiri sendiri, tapi buku ini mendampingi Alkitab. Nggak bisa, nggak ada Alkitab gitu ya, nggak bisa hanya baca ini doang. Harus mendampingi, ini adalah buku pendamping Alkitab. Itu positioning yang jelas ya. Nah, ini adalah sebuah panduan. Ya, ini bukan Alkitab, ini hanya panduan yang menolong pembaca untuk dapat melakukan penjelajahan sebuah Alkitab dalam Alkitab secara berurutan setiap hari, sehingga menjadi satu pengalaman yang insightful, yang menyegarkan dan menumbuhkan. Ingat analogi saya tadi, sebagai pemandu, kita nggak pegang tangan orang itu terus bawa ke pura di tanah lot tadi ya, terus bukain pintu, terus eh, pegangin tangannya dikasih ditaruh di situ, enggak gitu ya, matanya juga dibukain, enggak. Tapi sebagai pemandu kita tuh mengarahkan, masuknya lewat jalan itu, nanti jalan kira-kira 500 meter nanti ke sono ya, ada pintunya 3, bukanya pintu yang pertama, kira-kira begitu ya. Sehingga panduan ini yang menikmati itu kita yang jalan gitu. Tetapi kita akan lebih menikmati jalan itu karena kita sudah kenal, sudah tahu panduannya. Jadi kita nggak kecemplung di kali gitu ya, nggak buka pagar yang salah dan lain sebagainya. Sehingga buku ini sangat menolong kita untuk, seperti yang tadi saya juga dengar ya, em, Pastor Tommy tadi bilang, banyak orang itu nggak punya waktu banyak untuk baca firman Tuhan. Sehingga mereka kepengen baca firman Tuhan, tapi karena waktunya nggak banyak, akhirnya asal baca dan kemudian lupa. Nah, teman jelajah ini betul-betul menolong kita dalam waktu yang pendek. Kita bisa mendapat porsi makanan yang cukup bergizi, berbobot gitu ya. Tapi nggak lama-lama gitu. Dan itu singkat, padat, dan gampang dicerna. Dan itu sangat insightful, menyegarkan, dan menumbuhkan. Itu yang saya rasa keunggulan luar biasa dari buku ini. Harga jualnya 40.000 Bapak Ibu. Jadi buku ini bukan gratisan sebenarnya. Ini buku yang dijual ya. Dan untuk kita bisa pakai, kita tentunya harus bisa minta teman-teman gereja kita untuk investasi 40.000 ya. Saya rasa 40.000 tuh Starbucks juga nggak dapet sekarang ya. Ini bisa berguna sampai begitu lama, dan ini menjadi catatan khotbah dan lain sebagainya, itu sangat-sangat berguna, dan rasanya 40.000 itu bukan suatu kendala ya. Dapat dibeli di toko online, DHD itu ada di Shopee dan Tokopedia. Nah, tagline-nya Teman Jelajah itu adalah alami hikmat Tuhan yang mengubahkan. Jadi, ketika kita belajar firman Tuhan,
Firman itu berubah menjadi hikmat kan, yang merubah hidup kita, hikmat rohani, hikmat praktis yang akan kita terapkan di dalam hidup kita dan itu mengubahkan hidup kita. Makanya tagline-nya adalah alami hikmat Tuhan yang mengubahkan. Nah, bagaimana kita menceritakan keunikan teman jelajah? Nomor satu adalah penggunaan terbaik dari buku teman jelajah ini adalah panduan untuk PA pribadi. Jadi biasanya kan kita tahunya adalah saat teduh gitu ya. Nah, saat teduh tuh biasanya sangat singkat dan kurang mendalam. Jadi kita sekarang lagi mensosialisasikan bukan saat teduh, tapi mungkin kita bilang di waktu teduh itu kita PA pribadi ya, penyelidikan Alkitab pribadi. Nah ini dia bukunya. Ini nggak bisa santapan rohani tadi, itu devosi ya, itu saat teduh. Tetapi teman jelajah lebih tepat penggunaan terbaiknya adalah sebenarnya adalah benar-benar PA. Nah, PA itu tidak mesti kelompok, mulai dari pribadi dulu. Tapi kalau kita mendapat berkat dan kemudian kita ingin berbagi itu dan ingin teman-teman kita juga ikutan, kenapa tidak? Kita bisa memakai ini menjadi PA kelompok juga gitu ya. Jadi itu penggunaan terbaiknya. Penulisnya adalah ahli teologi Injili, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Metodenya ekspositori, berurutan ayat demi ayat, pasal demi ayat, pasal penggalannya tepat setiap hari. Ini juga istimewa banget. Bapak Ibu yang pernah mengalami memakai buku TJ, teman jelajah pasti mengapresiasi itu ya. Jadi penggalan yang tepat itu membuat porsinya pas gitu. Bergizi, berbobot, kenyang sehari itu gitu ya. Satu kitab selesai dalam ada yang 30 hari, ada yang 40 hari, ada yang 50 hari, ada yang 60 hari. Ya, 60 hari masih ada ya, Lukas ya kalau nggak salah ya, lupa saya. Nah, lalu itu memaparkan tema utama kitab, ada latar belakang kisahnya, dan ada catatan-catatan pentingnya. Saya sangat menganjurkan Bapak Ibu jangan langsung loncat ke dalam ya. Baca pengantarnya dulu. Baca tinjauan umumnya dulu. Nah, itu sangat-sangat penting. Karena dengan membaca itu semua, itu akan memperkaya kita untuk mengerti buku ini. Lalu bahasa sehari-hari, terima kasih untuk Dwi dan timnya, itu betul-betul mencoba mengedit buku ini dengan bahasa yang betul-betul bisa gampang dimengerti dan itu menolong membantu pemahaman kita. Dan ada jurnal, ini juga sangat menarik Bapak Ibu. Saya sendiri sangat mengapresiasi jurnal. Buku saya penuh semua dengan tulisan-tulisan. Ini salah satu buku yang saya pakai, penuh banget ya. Mencatat insight. Saya orangnya kinestetik, selalu bergerak begitu kan. Jadi mencatat insight itu menolong saya untuk seperti paku gitu ditancepin gitu, cetek gitu ya, masuknya tambah dalam gitu. Nah, lalu ada pertanyaan-pertanyaan reflektif. Itu tentunya kalau kita dengan serius membaca pertanyaan itu dan merenungkannya, benar-benar mendapat pemahaman yang lebih mendalam dan menantang kita, tidak hanya mendalam pemahamannya, tapi juga bagaimana ya aplikasinya begitu. Nah, tersedia sekarang ini buku teman jelajah ini ada dalam bahasa, 3 bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Nah, bagaimana memakai teman jelajah dalam memandu temu teman jelajah? Jadi kami mengundang Bapak Ibu kalau Anda rindu untuk mengadakan temu teman jelajah di kota masing-masing, di gereja masing-masing ya. Nomor satu, saya sangat mengencourage memakai struktur yang ada di sini. Karena itu tadi, yang menulis buku ini tuh bukan orang biasa begitu ya. Mereka para ahli Alkitab. Sehingga saya sangat menghargai struktur yang ditulis di sini nih sangat kaya gitu. Saya contohnya ketika memandu kitab Ayub, eh, wah itu kok kitab yang kompleks gitu ya. Sehingga memakai struktur dalam kitab Ayub itu sangat betul-betul menolong bagaimana menjelaskannya. Nomor 2 adalah meng-highlight bagian-bagian penting yang berbicara secara pribadi kepada pemandu. Jadi Bapak Ibu, ketika saya memandu tentunya saya harus pakai bukunya dulu ya dan benar-benar mengerti oh bagian ini ya, oh bagian ini dan pada hari-hari tertentu saya sudah tandain gitu ya. Ini ngena banget, ngomong banget sama saya pribadi begitu. Nah, itu saya sharingkan biasanya dalam pada waktu saya memandu. Lalu, saya juga memberikan apresiasi, tapi ini opsional.
bagi Bapak Ibu semua. Lalu di akhir sesi ada memberi selamat kepada partisipan yang sudah menyelesaikan teman jelajah tersebut, buku itu, dan kemudian waktu penutup kita summary-kan dan kemudian ditutup dengan doa penutup. Nah, saya berikan contohnya ya. Dan kemudian saya juga mempromosikan event TTJ berikutnya. Nah, ini contoh struktur kitab Ayub itu ya. Jadi ini struktur bagus banget dan itu menolong kita. Nah, yang kedua contohnya meng-highlight. Nah, ketika kita merenungkan memakai teman jelajah itu, firman itu berbicara banyak gitu kepada kita ya. Dan saya memakai gambar-gambar gitu untuk menolong menambah arti begitu ya. Dan kemudian saya memberikan highlight untuk beberapa, misalnya yang tadi yang saya jelaskan hari ketiga, ada beberapa hal yang betul-betul saya rasakan itu berbicara kepadaku secara pribadi dan itu yang saya bicarakan kepada orang yang saya pandu. Lalu yang ketiga ini contohnya apresiasi kepada teman jelajah. Biasanya saya memang memakai buku itu dan penuh banget saya tulis dan saya merasa saya banyak banget mendapat berkat Bapak Ibu. Saya udah pakai teman jelajah tuh sebanyak ini. Banyak banget ya. Eh, dan itu sampai sekarang memperkaya hidupku. Lalu memberikan selamat. Nah, jadi ketika kita menghabiskan satu kitab, kan seneng gitu ya. Jadi kitab Teman Jelajah ini juga ada. Di belakang ini ada kata, selamat, Anda sudah menyelesaikan penjelajahan. Nah, itu mungkin kita perlu lakukan kelompok bersama tadi, seperti yang saya lakukan di anak-anak mahasiswa di Jogja itu. Kami bertemu dan kami selebrasi gitu ya, karena kita sudah menyelesaikan satu kitab dan mereka sharing gitu, bagaimana pengalamannya di dalam mengikuti teman jelajah ini dan kemudian kita berkomitmen, ayo masuk penjelajahan berikutnya. Kitab berikutnya adalah Hakim-Hakim gitu kan. Nah, itu kita lakukan pada hari kita pertemuan itu ya. Jadi selamat. Nah, jadi the do and the don'ts-nya nih Bapak Ibu ya. Ini yang slide saya yang terakhir. Kita harus bisa sharing itu, temu dan teman jelajah ini dalam suasana hangat dan kasual. Seperti kita sekarang ini ya. Ini nggak formal-formal amat gitu ya. Kita pakai kaos, santai, Anda mau pakai topi, lucu-lucuan gitu untuk menjadi pemandu. Intinya kita mesti bisa menginspirasikan. Belajar Alkitab itu bukan sesuatu yang kereng gitu ya. Aduh capek, serius gitu, enggak. Tapi bagaimana kita belajar sesuatu yang serius tetapi dalam gaya yang hangat, yang casual gitu ya. Em, Misalnya Bapak Ibu lihat background kami ini semua warnanya biru menyenangkan gitu ya. Waktu kita bikin Hakim-Hakim kemarin kita bikin gaya selfie begitu kan. Jadi harusnya kita membuat penyelidikan Alkitab itu menjadi sesuatu yang hangat, sesuatu yang casual, yang sehari-hari gitu loh. Ya, nah lalu harusnya kita bisa cerita kesaksian pribadi kita tentang metode ekspositori ini. Bagi saya pribadi, Bapak Ibu, metode ekspositori itu adalah metode terbaik bagi saya di dalam membaca Alkitab. Karena mungkin saya juga orangnya gampang distracted, jadi dengan membaca sesuatu yang terstruktur, itu menolong saya sendiri untuk pelan-pelan dan satu persatu kayak dikulitin gitu ya dan mendapatkan esensinya dengan lebih baik. Sehingga saya sangat mendorong dan sangat menyukai metode ekspositori. Nah, yang ketiga adalah saya sendiri sangat mengencourage ketika kita memandu, kita mesti cerita pribadi ya, penemuan pribadi sendiri itu yang menarik, yang mengubah kita, yang menginspirasi kita, kita pribadi. Ketika ketika kita merenungkan memakai panduan teman jelajah ini. Lalu kita juga mendorong dan menginspirasi partisipan dalam melakukan penjelajahan sendiri. Ya, seperti tadi, pemandu cuma bilang jalan ke sana, tapi jalan sendiri, experience sendiri gitu. Dengan belajar Alkitab itu, teman jelajah ini hanya memandu. Nah, lalu biasanya ketika saya memandu, saya akan meninggalkan pertanyaan-pertanyaan atau informasi yang kemudian memicu partisipan itu untuk cari tahu sendiri dan mulai memakai buku ini dan tentunya Alkitab ya. Jadi nggak dikasih tahu semua begitu. Tidak, ini udah makan, udah dikunyain, udah ditelenin, nggak gitu gitu ya.
dicicipi, tetapi kemudian meminta mereka untuk mencari tahu lebih sendiri. Lalu membuka sesi tanya jawab, dan opsional adalah Bapak Ibu harus Anda membaca materi-materi lain juga ya. Kalau misalnya perlu, itu juga memperkaya kita kalau kita memandu. Kalau ada kesempatan untuk membaca materi-materi lain, itu tentunya akan jelas lebih baik. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah tidak membuat PA itu kereng gitu ya, bergaya khotbah seperti di mimbar gereja gitu. Enggak gitu ya. Ini benar-benar santai, hangat, casual, salah-salah dikit ya nggak apa-apa lah, kita bisa revisi gitu kan. Karena gayanya memang begitu, karena ini adalah orang awam, bukan eh, pendeta senior gitu ya. Ini gaya khotbahnya bukan gaya khotbah mimbar gitu, tapi ini bukan khotbah, gaya ngobrol-ngobrol, gaya sharing. Lalu jangan berfokus pada satu topik, metode topikal, tetapi karena ini kita lagi cerita tentang teman jelajah, harusnya mengalir begitu ya, karena kita akan membicarakan satu kitab dari pasal 1 sampai pasal sekian begitu. Dan kita tidak menceritakan semua hal yang diketahui semaksimal mungkin. Biasanya memang waktunya terbatas, kita pilih saja. Jadi ini bukan kembali tur yang sampai dituntunin gitu sampai enggak ya, tetapi ada bagian-bagian yang memang peserta dibiarkan untuk bisa menikmati sendiri. Nah, saya rasa itu yang saya bisa bagikan Bapak Ibu. Jadi saya menantang Anda untuk berbagi cerita serumu ini, dan apa yang kami bisa lakukan dari Our Daily Bread, membantu Anda untuk bisa melakukan teman jelajah bertamu, teman jelajah kotamu juga boleh. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh bertemu orang-orang yang rindu untuk Tuhan pakai sebagai pemandu-pemandu. Kami rindu Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan firman-Mu. Dan kami bersyukur untuk pelayanan ODB yang telah menolong kami melalui khususnya buku Teman Jelajah ini, yang menolong kami Tuhan untuk memahami firman-Mu, yang secara wajar mungkin kami tidak mengerti karena berbeda konteks, berbeda budaya, dan dalam bahasa yang kadang-kadang rumit kami mengerti. Tapi kami bersyukur Tuhan Kau memakai pelayanan ODB, orang-orang yang boleh menerjemahkan, orang-orang yang menulis, orang-orang yang mengedit, orang-orang yang sungguh memberikan kemampuan, skill, keterampilan terbaik mereka untuk membuat Alkitab itu bisa kami mengerti, dan panduan dengan teman jelajah ini menolong kami untuk bisa memahami Alkitab dengan benar tanpa harus eh, eh, tidak mengerti, tanpa harus tersesat dan memikirkan sendiri, dan kami harus berulang kali salah dalam menafsirkannya dan dalam waktu yang lama. Kami bersyukur Tuhan kami punya panduan teman jelajah sekarang yang menolong kami bisa semakin mendalami firman Tuhan dan tidak ragu-ragu terhadap kebenaran demi kebenaran yang kami terima di dalam Alkitab. Kami memberkati dan kami bersyukur Tuhan kiranya Tuhan terus menemani dan menjaga dan terus memberkati pelayanan Our Daily Bread Ministry, sehingga mereka boleh dipakai Tuhan dengan lebih hebat lagi dan menjangkau lebih banyak orang lagi sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dan Engkau juga Tuhan yang memberkati kami semua sehingga kami tetap bernyala-nyala di dalam kerinduan kami belajar firman Tuhan, dan di dalam kerinduan kami menggebu-gebu untuk boleh membagikan firman Tuhan sehingga semua orang boleh mengenal Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus.